Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Heru Mudianto MPD di MK Media Pembelajaran SD atau MI. Kali ini kita akan sampai pada materi yang ditunggu-tunggu, yaitu pembuatan media pembelajaran interaktif read aloud menggunakan Tingling. Pada materi ini, kita akan memasukkan gambar ke dalam project Tingling, memasukkan background dan audio rekaman pada Tingling, membuat teks pada project Tingling, serta membagikan project Tingling yang sudah kita buat. Pastikan teman-teman terkoneksi dengan internet, karena semua proses pembuatan membutuhkan jaringan internet ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembuatan media pembelajaran interaktif read aloud menggunakan Tingling. Check this out. Langkah awal, hal yang kita lakukan adalah buka web browser, kemudian ketik tingling.com. Setelah itu kita login, kemudian masukkan email dan password yang kita gunakan ketika registrasi. Setelah login, untuk membuat file baru kita klik create dan pilih blank canvas, kemudian klik continue. Kita klik, kemudian upload file gambar cerita. Di sini file pertama 1 ya. Klik continue, kemudian kita klik titik 3, kemudian kita klik edit gambar yang sudah diupload. Kemudian klik add tag, add text label untuk menambahkan teks. Nah, kita bisa ketikkan, misal di sini judul bukunya ya, Rima yang Berani. Kemudian kita bisa juga klik change iconnya, kita pilih icon buku. Kalau sudah, klik down, kemudian kita atur posisinya. Kita juga tambahkan klik add text, kemudian add media. Nah, untuk menambahkan audio, kita klik upload audio. Saya sudah menyiapkan audio yang sudah direkam ya, klik, kemudian kita pilih. Nah, nanti akan muncul audionya ketika akan di play nanti. Kita juga bisa pilih ikonnya, kemudian done. Kita atur posisinya. Setelah selesai semua, kita bisa klik done. Kemudian untuk file selanjutnya kita klik create, blank canvas, dan continue seperti hal yang tadi. Kita majukan upload cerita halaman keduanya ya. Jadi setiap cerita kita lakukan hal yang sama. Klik continue, kemudian titik 3 kita klik, kemudian edit. Nah, tambahkan lagi teks dan audio seperti sebelumnya. Add text label. Nah, kemudian di sini bisa saya sudah siapkan ceritanya, jadi bisa di copy paste saja. Jadi teman-teman bisa menyiapkan ceritanya terlebih dahulu, kemudian tinggal copy paste, sesuaikan dengan cerita gambar yang sudah ada. Kita bisa change iconnya, kalau sudah selesai klik done. Nah, jadi nanti siswa bisa memilih apakah mau membacanya atau mau mendengarkan suara kita. Kita juga bisa menambahkan upload audio. Nah, di audio ini bisa kita melakukan rekaman. Ada tombol mic di situ. Cuman saya sudah menyiapkan audionya, jadi tinggal di-upload saja. Nah, audio ini adalah suara dari cerita yang tertulis tadi, gitu. Jadi nanti siswa bisa memilih apakah mau membaca ceritanya sendiri atau mendengarkan cerita dari kita. Jadi siswa bisa belajar menyimak sekaligus membaca dari media interaktif ini. Lakukan hal yang sama pada halaman-halaman selanjutnya. Jadi setiap halaman kita lakukan hal yang sama, tambahkan teks, tambahkan audio.
kita akan membuat navigasi untuk cerita kita. Klik cerita yang akan ditambahkan tombol navigasi, add tag, kemudian create tour. Nah, kita bisa select scene dan tentukan file yang ingin dituju. Contoh file yang kedua ya. Jadi ketika kita klik, nanti dia akan pindah ke file yang kedua. Kita bisa change iconnya, bisa klik tanda panah saja ya. Nah, kalau sudah, kita klik done. Kemudian kita atur posisinya. Jadi ketika kita klik nanti, link tersebut kita akan pindah ke scene yang kedua. Kita bisa menambahkan teks juga di sana. Misal kita tuliskan saja selanjutnya, atau boleh bisa next ya. Klik done. Nah, ketika kita klik, nanti dia akan pindah ke file yang kedua. Contoh, kita klik, nah itu sudah pindah ke file yang kedua. Selanjutnya kita akan membuat variasi navigasi. Jadi kita klik edit terlebih dahulu, kemudian add tag, create tour seperti tadi. Nah, di sini kita akan select scene-nya. Misal ini cerita yang ketiga ya. Kemudian kita tambahkan teks. Misal selanjutnya. Kemudian kita change iconnya, kita seperti tadi, pilih tanda panah saja supaya memudahkan. Nah, kemudian di sini perbedaannya adalah aktifkan conditional transition. Nah, maka akan muncul seperti kuis. Jadi kita bisa menanyakan kepada siswa yang membaca pertanyaan, kemudian kita isi jawabannya. Misal dengan siapakah Rima pergi? Jawabannya adalah dengan paman. Nah, kuis ini bisa berguna untuk siswa mengecek apakah setelah membaca materi kita sebelumnya atau cerita kita sebelumnya atau tidak. Nah, siswa tidak bisa pergi ke cerita selanjutnya kalau tidak bisa menjawab dengan benar. Nah, nanti ada kuis seperti itu kalau kita klik nantinya ya. Kalau sudah selesai, kita klik done, dan kita bikin navigasi lagi, navigasi sebelumnya atau back bisa. Nah, jadi kalau tadi kedua, maka sebelumnya adalah kita pilih scene yang pertama. Dan kita bisa pilih simbolnya, anak panahnya berbalikan dengan selanjutnya. Jadi itu seperti simbol next, back di sebuah menu ya. Kalau sudah, kita down. Nah, kalau kita lihat hasilnya, kalau kita klik sebelumnya, maka akan pindah ke scene yang pertama. Nah, kalau kita selanjutnya di scene yang pertama akan pindah ke scene yang kedua. Kalau kita selanjutnya lagi di scene yang kedua, nah maka akan muncul kuis seperti ini. Dengan siapakah Rima pergi ke pekan raya? Jawabannya paman. Baru setelah menjawab dengan benar, mereka bisa mengakses halaman selanjutnya. Selanjutnya, kita akan men-share hasil kerja tingling kita supaya bisa diakses oleh siswa. Untuk men-share hasil kerja kita double klik di file nomor 1 atau file yang pertama kita. Kemudian klik share. Maka kita akan mendapatkan link untuk bisa kita bagikan. Bisa kita publish ke sosial media kita atau bisa share link. Nah, kita copy saja link tersebut dan bisa dibagikan ke siswa. Atau kita juga bisa memperpendeknya dengan menggunakan Bitly nanti. Nah, kita copy saja, nanti kita bisa share. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi tutorial pembuatan media pembelajaran interaktif Read Aloud menggunakan Tingling.
Tidak terlalu sulit bukan untuk membuatnya? Sekarang, tugas untuk teman-teman semua adalah membuat media pembelajaran interaktif read aloud milik teman-teman sendiri. Kemudian, kumpulkan hasilnya berupa link di alamat berikut. Nah, kita akan mengumpulkan tugas teman-teman semua yang nantinya akan kita share agar bisa digunakan oleh seluruh siswa SD atau MI di Indonesia. Dan buat yang melihat video ini juga bisa ikut bergabung ya dalam gerakan pembuatan media pembelajaran ini. Mari kita tingkatkan literasi anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.